Bayangin, skenario ini, lu baru pulang kerja, badan rasanya remuk banget setelah seharian macet-macetan atau berhadapan sama tumpukan kerjaan yang gak ada habisnya. Lo sampai di depan pintu rumah, muter kunci, dan pas pintu terbuka, yang lo dapetin adalah kegelapan, keheningan, dan suara dengung kulkas yang sayup-sayup kedengeran. Gak ada aroma masakan hangat, gak ada suara langkah kaki yang nyamperin, dan gak ada kalimat, "Kamu udah pulang." Buat sebagian orang, bayangan ini mungkin kerasa menenangkan. Tapi buat sebagian besar masyarakat Indonesia, bayangan menua sendirian tanpa pasangan, tanpa anak, di sebuah rumah yang sunyi, adalah sebuah mimpi buruk yang paling ditakutin. Apalagi kita hidup di negara yang skema pensiun formalnya, jujur aja, masih jauh dari kata ideal. Selama ini, kebudayaan kita punya sebuah cetak biru informal yang gak tertulis, yaitu anak adalah dana pensiun terbaik. Tapi, gimana kalau cetak biru itu udah gak valid lagi sekarang? Gimana kalau takdir atau pilihan hidup bawa lo ke jalan yang berbeda, dimana lo harus bertahan sendirian sampai rambut memutih? Hari ini, di Dipin, kita bakal bedah habis sebuah realitas yang jarang berani dibicarakan orang, tapi pelan-pelan lagi berjalan mendekat ke arah kita. Sebuah bom waktu sosial tentang fenomena menua sendirian di Indonesia di tengah sistem jaminan hari tua yang bolong-bolong. Dan gimana caranya kita bisa selamat dari situasi ini tanpa harus mengorbankan kewarasan mental kita. Duduk yang nyaman, siapin kopi lo, dan mari kita masuk lebih dalam. Kita harus akuin kalau budaya Indonesia itu sangat berbasis keluarga. Sejak kecil, kita sering banget dengar pepatah banyak anak, banyak rezeki. Secara nggak sadar, pepatah ini sebenarnya adalah bentuk purba dari asuransi hari tua. Konsepnya sederhana. Lo investasi gede-gedean buat gedein dan sekolahin anak sekarang. Dengan harapan, pas lo udah loyo dan gak bisa kerja nanti, anak-anak lo yang bakal gantian menyuapi dan ngerawat lo. Tapi, mari kita lihat realita di sekeliling kita sekarang. Sadar gak sih kalau model bisnis keluarga kayak gini udah mulai macet di mana-mana? Sekarang kita akrab banget sama istilah generasi sandwich. Itu loh. Anak-anak muda yang kejepit di tengah. Mereka harus membiayai anak-anak mereka sendiri yang biaya sekolahnya makin gak ngotak. Sekaligus harus nombokin biaya hidup orang tua mereka yang gak punya tabungan pensiun. Generasi sandwich ini ibaratnya mobil yang dipaksa narik 2 gerobak sekaligus. Jalannya megap-megap, bensinnya boros, dan mesinnya rawan jebol. Tren global dan lokal juga nunjukin kalau angka kelahiran di Indonesia pelan-pelan mulai menurun. Anak muda zaman sekarang makin realistis. Banyak yang milih menikah telat, punya anak satu aja cukup, atau bahkan memilih jalan hidup bebas anak alias child free. Belum lagi mereka yang karena satu dan lain hal memang belum ketemu jodohnya atau memilih untuk mandiri sampai tua. Artinya apa? Di masa depan, jumlah orang yang bakal hidup sendiri pas lansia itu bakal melonjak tajam. Model lama yang ngandelin anak buat jagain kita di hari tua itu pelan-pelan lagi runtuh. Kalau lo tetap keras kepala mengandalkan konsep itu tanpa persiapan mandiri, lo lagi berjalan mateng-mateng menuju jebakan kemiskinan di masa tua. Sekarang, mari kita lakukan deep dive ke ranah yang agak teknis, tapi penting banget. Skema pensiun di Indonesia. Kalau di negara-negara maju kayak Jepang atau negara-negara Skandinavia, warganya bisa relatif santai pas tua, karena mereka punya sistem welfare state yang kuat. Di Jepang misalnya, ada jaminan bernama Kaigo Hoken, sebuah asuransi khusus perawatan jangka panjang untuk lansia. Jadi kalau lo tua, sebatang kara, dan mulai pikun, negara yang bakal bayar perawat buat datang ke rumah lo, atau masukin lo ke fasilitas senior living yang manusiawi, semua didanai dari sistem pajak dan premi yang dikelola dengan rapi. Nah, gimana dengan Indonesia? Kita punya BPJS Ketenagakerjaan dengan 2 program utamanya, Jaminan Hari Tua atau JHT, dan Jaminan Pensiun atau JP. Kedengarannya keren kan? Tapi mari kita bedah pakai analogi sederhana. Sistem pensiun kita itu ibaratnya payung yang dikasih negara. Tapi payungnya mini dan banyak bolongnya, padahal kita mau ngadepin badai monsun. Pertama, mayoritas program ini cuma dinikmati sama pekerja formal yang kantoran. Padahal, lebih dari separuh pekerja di Indonesia itu
ada di sektor informal. Pikirin nasib abang ojek online, pedagang kaki lima, freelancer, atau pelaku UMKM. Mereka nggak punya HRD yang otomatis motong gaji tiap bulan buat iuran pensiun. Kalau mereka nggak daftar mandiri, ya pas tua mereka nggak punya pegangan apa-apa. Kedua, nilai nominalnya, jaminan pensiun dari BPJS itu ada batas maksimal pencairan bulanannya dan sistemnya dirancang cuma buat jaring pengaman paling dasar biar lo nggak kelaparan. Buat bayar biaya berobat penyakit kritis yang nggak tercover full, atau buat bayar asisten yang bantuin lo mandi pas kaki udah encok, ya jelas nggak cukup. Disinilah muncul istilah ekonomi yang ngeri-ngeri sedap, getting old before getting rich, atau menjadi tua sebelum kaya. Negara-negara maju itu populasinya menua, pas pendapatan per kapita, negaranya udah tinggi. Jadi duit negaranya banyak buat ngurusin lansia. Sementara Indonesia, kita diprediksi bakal ngalamin lonjakan jumlah lansia, pas posisi negara kita masih kejepit di kelas menengah. Kita belum jadi negara kaya, tapi warganya udah keburu jompo. Kalau pemerintah nggak buru-buru, geser mindset dari kesejahteraan berbasis keluarga ke kesejahteraan berbasis negara. Ini bakal jadi bom waktu sosial yang siap meledak dalam beberapa dekade ke depan. Sebelum kita bahas gimana caranya, lo bisa ngakalin sistem yang timpang ini dan gimana cara jaga kesehatan mental lo pas hidup sendiri. Gue mau ngajakin lo buat gabung jadi bagian dari komunitas Dipin. Kalau lo merasa video-video kayak gini ngebantu lo melihat realita hidup dengan lebih jernih dan berani, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Anggap aja ini bentuk investasi kecil lo buat mendukung konten-konten yang mendalam di YouTube Indonesia. Jangan lupa juga buat like video ini ya, biar algoritma menyebarkan edukasi penting ini ke lebih banyak orang di luar sana. Oke, mari kita lanjut. Kita balik lagi ke pertanyaan psikologis yang paling sering bikin orang susah tidur. Masalah mentalnya gimana? Gimana caranya ngadepin momen pas pulang kerja dan rumah kerasa sepi banget? Bukankah itu bakal kerasa menyakitkan dan bikin depresi? Jawabannya, iya. Di awal, pasti bakal kerasa berat. Rasa kesepian itu punya efek biologis yang nyata ke tubuh kita. Bahkan beberapa penelitian bilang, kesepian kronis itu sama bahayanya dengan merokok belasan batang sehari. Tapi, ada satu rahasia psikologis yang perlu kita pahami. Ada perbedaan besar antara dua kata dalam bahasa Inggris, loneliness dan solitude. Loneliness adalah kondisi di mana lo merasa terisolasi, merana, dan menderita karena absennya orang lain. Sementara solitude adalah kondisi di mana lo menikmati kesendirian lo, di mana lo merasa penuh, tenang, dan punya kontrol mutlak atas ruang dan waktu lo. Menua sendiri dengan sukses, artinya lo harus bisa mengubah hantu loneliness tadi menjadi sebuah solitude yang damai. Orang-orang yang berhasil hidup sendiri sampai tua biasanya punya trik psikologis dan teknologi buat menyiasati keheningan rumah. Pertama, mereka memanfaatkan teknologi smart home. Zaman sekarang, lo bisa pasang lampu pintar dan smart speaker yang terhubung ke internet. Sebelum lo nyampe rumah, lo bisa setting biar lampu teras dan ruang tengah otomatis menyala. Begitu lo buka pintu, rumah udah terang benderang. Lo bisa kasih perintah suara buat langsung muterin musik lo-fi, podcast komedi, atau murotal. Suara manusia dari podcast atau radio itu secara psikologis efektif banget buat memecah keheningan yang mencekam dan bikin rumah terasa ada kehidupan. Kedua, sambutan hangat dari makhluk hidup lain. Banyak orang yang hidup sendiri memilih buat memelihara hewan, atau yang akrab disebut anak bulu, alias anabul, kayak kucing atau anjing. Hewan peliharaan itu punya ketulusan yang luar biasa. Mereka nggak peduli seberapa hancur hari lo di kantor. Mereka nggak peduli lo dapat bonus atau enggak. Pas lo buka pintu rumah, mereka bakal lari nyamperin lo dengan mata berbinar-binar. Secara sains, ngelihat makhluk hidup lain senang dengan kehadiran lo dan dengar dengkuran kucing pas lo elus. Itu bisa instan menurunkan hormon stres kortisol di otak lo. Lo nggak lagi pulang ke rumah yang kosong, lo pulang ke rumah di mana ada makhluk hidup yang nungguin lo. Ketiga, ubah rumah lo jadi tempat perlindungan, bukan tempat pengasingan. Bikin ritual transisi yang menyenangkan setiap kali lo pulang kerja. Begitu sampai rumah, langsung mandi air hangat pakai sabun aromaterapi yang lo suka. Seduh teh atau coklat hangat
dan pakai baju rumahan yang paling nyaman. Bikin otak lo mengasosiasikan rumah kosong sebagai sebuah kerajaan pribadi di mana lo bebas berekspresi tanpa perlu jaim, tanpa perlu dengerin omelan orang lain, dan tanpa harus kompromi soal remote TV atau AC mau disetel suhu berapa. Kebebasan mutlak ini adalah kemewahan yang seringkali bikin orang-orang yang udah berkeluarga malah merasa iri. Tapi kita tetap manusia. Kita nggak bisa selamanya cuman ngobrol sama kucing atau Google Assistant. Kita butuh interaksi manusia. Apalagi pas fisik, kita mulai melemah dimakan usia. Terus, gimana strateginya di Indonesia yang sistem komunalnya masih kuat tapi sistem negaranya lemah? Kuncinya adalah lo harus aktif membangun apa yang disebut family by choice, atau keluarga yang lo pilih sendiri berdasarkan ikatan emosional dan kecocokan, bukan sekadar ikatan darah. Di Indonesia, kita punya modal sosial yang luar biasa bagus di level akar rumput, yaitu sistem RT, RW, dan semangat gotong royong. Kalau lo milih hidup sendiri, haram hukumnya buat jadi orang yang kuper atau antisosial di lingkungan rumah. Lo harus rajin ikut iuran warga. Sesekali nimbrung ngobrol sama tetangga sebelah dan kenal baik sama Pak RT atau security kompleks. Kenapa? Karena di Indonesia, tetangga adalah ring satu penyelamat lo. Mereka adalah orang-orang pertama yang bakal sadar kalau lo udah 2 hari nggak keluar rumah. Dan mereka yang bakal pertama kali gedor pintu lo buat mastiin kondisi lo aman. Selain itu, sekarang lagi ngetrend konsep co-living buat masa tua di kalangan anak muda. Banyak kelompok sahabat yang punya rencana buat tua bareng. Mereka bikin rencana jangka panjang. Misalnya, nanti pas pensiun, mereka bakal beli tanah bareng atau sewa rumah bergandengan di satu area yang sama. Jadi pas tua, mereka bisa saling menjaga, masak bareng, main catur bareng, dan kalau salah satu ada yang sakit, mereka bisa patungan buat sewa perawat profesional buat jagain mereka bareng-bareng. Ini adalah bentuk adaptasi modern yang cerdas banget. Lo tetap dapat kebebasan hidup sendiri, tapi lo punya jaring pengaman sosial yang jaraknya cuman beberapa langkah dari pintu rumah lo. Terakhir, lo juga harus mulai menyiapkan aspek legalitas masa depan dari sekarang. Karena lo nggak punya ahli waris langsung yang otomatis mengurus lo harus bikin dokumen legal atau wasiat sejak lo masih sehat walafiat dan berakal sehat. Tunjuk lembaga kepercayaan, pengacara, atau sahabat terdekat yang lo percaya buat jadi pengelola aset lo, atau buat mengambil keputusan medis kalau suatu saat nanti lo berada dalam kondisi darurat medis dan gak bisa bicara buat diri lo sendiri. Siapkan juga dana khusus buat opsi senior living atau rumah lansia komersial. Di Indonesia sekarang udah mulai banyak kok fasilitas hunian lansia modern yang kamarnya ramah orang tua, makanannya dijaga ahli gizi, dan ada tim medis yang siaga 24 jam. Kuncinya cuma satu, lo harus punya duitnya, dan duit itu harus dikumpulin dari sekarang lewat investasi yang menghasilkan passive income rutin tiap bulan, kayak surat berharga negara atau saham-saham blue chip yang rajin bagi dividen. Menua sendirian di Indonesia emang punya tantangan yang berlipat ganda. Lo harus bertarung melawan stigma sosial masyarakat yang masih sering kepo. Lo harus bersiasat di tengah sistem pensiun negara yang belum siap, dan lo harus bisa berdamai dengan keheningan di dalam rumah lo sendiri. Tapi di akhir hari, mari kita renungkan satu hal secara filosofis. Punya pasangan dan punya anak pun sebenarnya bukan jaminan mutlak kalau hari tua lo bakal bahagia dan bebas dari rasa sepi. Banyak banget realita di sekitar kita di mana orang tua yang anaknya banyak tetap berakhir kesepian di panti jompo, atau hidup menderita di rumah yang penuh dengan konflik domestik dan komunikasi yang dingin. Rasa sepi itu masalah kualitas hubungan, bukan masalah jumlah orang yang ada di sekitar lo. Menua sendirian bukan berarti hidup lo gagal atau tragis. Itu cuma sebuah jalan hidup yang berbeda. Jalan hidup yang menuntut lo buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, menjadi sahabat paling setia buat jiwa lo sendiri, dan menjadi arsitek yang mandiri buat masa depan lo. Selama lo punya persiapan finansial yang matang, fisik yang terus dijaga fungsinya, dan jaringan pertemanan yang tulus, lo bisa menyambut masa tua lo dengan kepala tegak, penuh kedamaian, dan
bermartabat. Jadi, buat lo yang sekarang lagi nonton video ini di kamar yang sepi setelah seharian lelah bekerja, tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Lo nggak sendiri dalam mempersiapkan ini semua. Mulai tata strateginya dari sekarang, tabung modalnya, bangun relasinya, dan percayalah, masa depan itu nggak semenakutkan yang lo kira. Gue rasa itu aja buat deep dive kita kali ini. Tulis di kolom komentar, gimana pandangan lo tentang fenomena ini? Atau apakah lo punya rencana tersendiri buat masa tua nanti? Mari kita diskusi sehat di bawah. Sampai ketemu di video di pin berikutnya. Tetap tajam, tetap mendalam, dan jaga diri lo baik-baik. Bye!